Bab di situ bab apa namanya, Bang? Ya, bab kurban ya. Jadi sebenarnya kalimat yang dipakai oleh ulama itu bukan kalimat kurban, tapi kalimatnya udhiyah. Udhiyah atau kalimat dhahiyah. Udhiyah atau dhahiyah. Kurban itu setelah di Indonesiakan gitu. Tapi nama aslinya itu udhiyah atau dhahiyah. Udhiyah atau dhahiyah itu dari kalimat duha. Duha itu artinya waktu ketika matahari mulai meninggi sampai dia berada pas di kepala manusia, itu namanya duha. Kenapa dinamakan udhiyah dari kalimat duha? Karena udhiyah kurban itu dulu pertama kali dilakukan itu di waktu duha. Dulu Nabi Ibrahim dapat perintahnya waktu mimpi, itu pelaksanaannya waktu duha gitu. Nabi Muhammad SAW juga pelaksanaannya waktu duha. Jadi dinamakan hewan ternak berkaki 4 yang disembelih di waktu duha namanya udhiyah. Itu namanya udhiyah. Nabi Muhammad kambing kibas, dan itu selalu kalau kurban tuh milihnya kambing kibas. Dan dulu pertama kali syariat kurban yang Nabi Ismail disembelih kemudian diganti oleh Allah dengan kambing, itu kambingnya kambing kibas. Kambing kibas. Jadi kan falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ketika keduanya Ibrahim Ismail telah menerima ini perintah, kemudian telah dibaringkan itu Ismail, wa nadainahu, udah digorok itu lehernya Ismail sama Nabi Ibrahim, tapi lehernya berubah jadi besi. Jadi digorok susah begitu, besi. Gitu. Itu kalau ada bunyinya tuh bunyi sreng gitu, karena besi ketemu besi gitu. Akhirnya turun suara dari langit, ya Ibrahim konsultan taruhnya. Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, wa kadzalika najzil muhsinin, dan kami akan ganjar orang-orang yang ihsan berbuat kebaikan. Wa fadainahu bidzibhin adil, lalu kami ganti itu Ismail dengan sembelihan yang besar. Itu turun dari langit suara bersamaan dengan turunnya kambing sebagai pengganti Ismail. Itu kambingnya kambing kibas gitu. Nah ternyata kambing kibas yang turun sebagai pengganti Ismail itu, ini kambingnya Habil gitu. Pernah gak dengan cerita Habil Qabil itu? Nah ini kambingnya Habil yang zaman Nabi Adam, keduanya berselisih tentang siapa yang berhak untuk menikah sama perempuan namanya Ikrimah kan ya. Yang diterima persembahannya Habil mempersembahkan kambing gitu. Itu cerita zaman Nabi Adam. Jadi kambing ini lumayan lama nih hidup di atas nih. Ada dari zaman Nabi Adam ke zaman Ibrahim berapa tahun ini. Itu itu kambing kibas. Jadi kalau milih kambing yang utama kambingnya kambing domba. Dan kambing dombanya amlahaini. Nabi Muhammad nyembelihnya kambing amlahaini, 2 ekor kambing kibas yang amlah. Amlah itu artinya abyadun khalis, warnanya putih. Nah itu namanya amlah. Itu cari yang putihnya bersih, artinya kagak ada campuran hitam coklat, nggak ada, putih. Itu kambingnya Nabi. Akrona ini dan kambingnya punya tanduk. Itu kambingnya Nabi. Jadi 2 kambing kibas, warnanya putih dan punya tanduk. Dalam beberapa riwayat disebutkan ma'ju'aini, 2 kambingnya itu ma'juun tuh udah dikebiri, dua-duanya udah dikebiri. Makanya itu salah satu cacat yang dibolehkan. Jadi hewan kurban itu kan kudu sehat, nggak boleh ada cacatnya. Tapi ada cacat-cacat yang dibolehkan.
Kalau cacat yang tidak boleh, pokoknya seluruh cacat yang berpengaruh kepada daging nggak boleh. Ada korengnya, ada boroknya, dia pincang, dia sakit, gara-gara sakit akhirnya ketinggalan. Kalau dikasih pakan kan perebutan tuh. Gara-gara dia sakit, dia pengomongnya nggak dapat makan. Akhirnya kurus tuh. Akhirnya jadi nggak punya daging. Gitu. Tapi cacat yang boleh itu salah satunya adalah misalnya itu dikebiri. Walaupun ada bagian tubuhnya yang terpotong, tapi dikebiri itu justru membantu hewan menjadi lebih gemuk badannya, kan ya. Termasuk juga tanduk. Kalau dapat kambing yang tanduknya kepotong, hilang, itu nggak ada masalah. Karena tanduk tidak mempengaruhi daging, gitu. Tidak. Jadi makanya ulama boleh kalau kita yang beli kambing atau hewan ternak yang tidak ada tanduknya. Karena tanduk tidak berpengaruh terhadap dagingnya. Wa yusammi wa yukabbir. Nabi Muhammad nyembelihnya sambil yusami. Yusami itu maksudnya mengucapkan tasmiyah. Tasmiyah itu artinya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tapi tasmiyah itu kata ulama kagak pakai rahman rahim. Jadi kalau tasmiyah itu nggak ada rahman rahimnya. Cuman kalau tambahin rahman rahim boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Cuman memang tasmiyah itu aslinya tanpa rahman rahim. Jadi bismillahi wa yukabbir Allahu akbar. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, dalam riwayat hadis yang lain, dzabahahu ma biyadihi, Nabi Muhammad potongnya sendiri pakai tangannya sendiri gitu. Jadi dalam riwayat lain nggak dijelasin bagaimana Nabi Muhammad potong, tapi langsung disebut dzabahahu ma biyadihi. Nabi Muhammad potong pakai tangannya. Maka sunnahnya itu emang potong sendiri. Jadi ada biaya potong, karena tukang jagal itu tidak boleh ngambil dari daging. Jadi kalau kita ngasih itu ke tukang jagal, maka kita butuh ngeluarin biaya upah tukang jagalnya. Jangan sampai tukang jagal ngambil dari daging yang dia potong, agak boleh, haram itu hukum. Karena daging kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau ada orang motong kemudian dapat jatah daging atas pemotongannya, jadi daging itu seakan-akan transaksi, alat tukar. Lu motong nih gua kasih daging gitu. Jadi seakan-akan jasa potongnya tuh dibayar pakai daging. Nggak boleh. Supaya tidak terjadi itu kasih duit gitu. Dulu Nabi Muhammad SAW itu nyembelih sampai 100 ekor unta. Itulah dalam satu tahun Nabi Muhammad nyembelih 100 ekor unta, 63 ekor Nabi Muhammad sembelih sendiri. 63. Bayangin 63 unta. Berarti emang Nabi Muhammad itu badannya kuat gitu. Sisanya 37 ekor itu dikasih Sayyidina Ali. Bahasa kita jadi urusin nih gitu. Lalu kata Nabi Muhammad, kalau pengen manggil tukang jagal, jangan kasih dagingnya, bal nu'tihi min indina, kasih dari duit kita sendiri gitu. Dari sini kemudian ulama mengatakan haram hukumnya mengupah tukang jagal dengan daging sembelihan. Jadi diupah pakai duit gitu. Nah, tukang jagal siapa? Tukang jagal itu yang megang golok, yang motong. Kalau tiba megangin buntut kan bukan tukang jagal. Yang bantuin dorong biar itu sapinya roboh itu bukan tukang jagal, bukan gitu. Ini yang motong ini. Jadi apa kayak namanya dia? Namanya panitia, pembantu, asisten, tim apa begitu kan macam-macam tuh namanya tuh. Ada di masjid mana tuh namanya krel. Iya, di belakang dia pakai kaos krel kurban Masjid Al Amanah gitu. Namanya hebat nih, bukan namanya keren, bukan panitia, namanya krel. Apa kayak namanya? Kalau dia kagak megang pisau, kagak megang golok, berarti bukan tukang jaga.
Yang haram dapat daging itu tukang jaga, gitu. Yang motong. Kalau timbang megangin doang mah begitu. Apalagi tim ini apa namanya? Tim orang-orang. Gitu. Ya ngopi gitu. Tim orang-orang. Pegang makanan. Nongkrong aja di musola. Ngopi. Ngopi dulu. Gitu. Ya, pokoknya kasih tukang jaga duit, jangan kasih daging. Gitu. Nah, Sayyidina Ali itu profesi sebagai kalau sekarang jatuhnya panitia. Gitu. Boleh gak Sayyidina Ali makan? Boleh, Nabi Muhammad juga pernah haram. Gitu. Padahal kan kebiasaannya kalau kambing sapi diurusin, yang ngurusin itu pendapat. Cuman Nabi Muhammad bilangnya tukang jaga doang yang bilang. Kalau ngasih tukang jaga jangan kasih tukang jaga dari sembelihan. Tapi Sayyidina Ali yang ngurusin dibilangin gitu enggak? Gitu. Nabi Muhammad nggak pernah ngucap ente juga ente kan ngurusin, jangan ngambil. Nah, ada gitu. Kan sama-sama masyarakat muslim ya dapat. RT RW siapa dapat gitu. Cuma tukang jaga khusus kalau mau dapat jangan sebagai upah. Jadi upahnya ngasih duit. Ini dagingnya bukan sebagai upah, tapi sebagai hadiah atau sedekah daripada si kurban. Begitu. Kalau diurut-urut di mana yang paling afdol, sapi, unta, apa kambing? Kalau kata mazhabnya Imam Malik yang paling afdol tuh kambing. Kambingnya tuh kambing kibas. Gitu. Itu yang paling afdol. Kemudian baru kemudian 9. Baru kemudian 7 kambing. Habis 7 kambing baru kemudian unta. Habis unta baru sapi. Habis sapi baru kemudian yang lainnya. Tapi yang paling utama itu domba. Itu kata Imam Malik begitu. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang paling afdol itu justru 1 ekor unta. Yang paling afdol. Karena ibadahnya itu bukan pada jenis hewannya, tapi ibadah kurban itu ada pada mengalirkan darahnya. Makin besar hewan, makin banyak darah yang dialirkan, makin gede pahalanya. Dan di antara ini hewan ternak yang paling banyak darahnya jika disembelih unta yang paling afdol. Gitu. Unta yang paling afdol. Kemudian setelah unta baru kemudian sapi. Habis sapi baru 7 ekor kambing. Kalau udah 7 ekor kambing baru kemudian 1 ekor kambing. Domba terakhir itu. Gitu. Kenapa Imam Syafi'i bilangnya unta? Karena dalam riwayat lain Nabi Muhammad bilang, orang yang hari Jumat datang lebih dulu pahalanya seperti menyembelih unta. Unta nomor pertama itu namanya. Ya, kemudian yang lebih telat seperti menyembelih sapi, yang lebih telat seperti menyembelih kambing, terus sampai mendekati waktu Jumat makin kecil itu perumpamaan yang disebut Nabi. Berarti yang disebut yang lebih afdol itu unta gitu. Kurban dan hukumnya sunnahnya. Mazhab jumhur ulama bilang kurban itu hukumnya sunnah bukan kewajiban. Jadi karena ini sunnah maka tidak bermasalah kalau kita tidak kurban. Tapi akan lebih baik kalau kita punya kemampuan yang berkurban. Apa itu yang dikatakan mampu? Yang dikatakan mampu itu orang yang punya kecukupan harta untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya selama 4 hari. Katakanlah nih datang nih malam takbiran. Pasti kebetulan hari Idul Adha sekarang ini kan pas dekat sama tanggal 1 kan ya. Tanggal 1 itu masih hari tasyrik jatuhnya. Jadi tanggal 1 itu kan bagi sebagian orang lumayan ini ya. Lumayan mengerikan itu tanggal 1 itu. Banyak cicilan soalnya, cicilan naik rumah, mobil belum beres, beli motor lagi, kan gitu. Motor belum beres, beli lagi motor 1 lagi. Ini sekarang lagi kredit motor listrik, gitu.
Padahal udah disubsidi sama pemerintah itu 7 juta itu subsidinya pemerintah kan ya. Jadi harga motor listrik itu sekarang cuma 4 juta gitu. Indennya 6 bulan gitu. Itu cicilannya banyak. Maka untuk mengukur bahwa dia mampu apa nggak mampu ini gampang, enak. Ketika malam takbiran dia punya duit 10 juta misalnya 10 juta, kalau dia beli kambing 1 ekor buat kurban, katakanlah kambing harganya 3 juta, dia punya tadi 10 juta, berarti kan sisanya 7 juta tuh. 7 juta kira-kira cukup gak buat nafkah dia dan orang-orang yang ditanggungnya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 4 hari lebaran aja 4 hari. 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Dari mulai makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kontrakan kalau belum bayar, cicilan rumah, itu semuanya, susu anak-anak, bayaran sekolah, itu kira-kira 7 juta cukup enggak? Yes. Kalau 7 juta cukup, berarti mampu, dia mampu. Tapi kalau 7 juta tidak cukup, justru malah menghabiskan sampai 9 juta sekian misalnya, dia punya 10 juta, berarti kan sisanya cuma tadi 9 juta 500 misalnya, sisa 500 ribu. 500 ribu nggak cukup buat beli 1 ekor kambing, berarti dia nggak mampu. Nah, orang yang tidak mampu dalam hal berkurban, dia tidak dikenakan kemakruhan kalau nggak kurban, karena emang tidak mampu. Yang kena kemakruhan itu yang mampu tapi tidak berkurban. Itu pun bukan makruh dalam arti dosa. Artinya ya hanya melewatkan keutamaan. Utamanya Idul Adha itu berkurban. Sayyidina Umar bin Khattab itu modelannya tahun ini kurban, tahun besok ada. Tahun besok kurban, tahun lagi enggak begitu, selang-seling Sayyidina Umar. Ketika ditanya kenapa begitu, biar beliau mengatakan biar orang tahu kalau kurban itu bukan kewajiban. Gitu, kurban. Tapi sebisa mungkin kalau memang mampu ya usahakan, insya Allah kalau memang mampu dikeluarkan, insya Allah Allah cukupkan hartanya untuk kedepannya gitu. Dan tidak pernah kita nemu cerita ada orang habis lebaran haji tiba-tiba bangkrut gitu. Tahu-tahu udah punya mobil gitu, Pak Haji kenapa? Pokoknya susah banget, kebanyakan kurban marah, kayak gitu. Tapi orang kurban alhamdulillah rezekinya lancar gitu. Jangan tiap kurban nanyanya Ustaz kalau belum akikah kurban boleh apa enggak? Nanya itu dulu. Saya tahu nih jawabannya emang dia pengen kagak kurban. Wah, ada Ustaz yang ada mau juga emang dijawab kalau belum akikah mah nggak boleh kurban dulu dah. Dia bilang alhamdulillah gitu. Gak kurban akhirnya. Itu tiap tahun nanya itu dulu. Orangnya dia juga itu. Nah, ini memang kagak mau kurban ini orang gitu. Jadi padahal kurban sama akikah kagak ada hubungannya. Orang mau kurbannya kurban, mau akikahnya akikah, gitu terserah aja. Jadi nanya kayak gitu tuh biar ada pembenaran. Gue mau belum akikah, belum yang kurban, gitu. Jadi kita sering terjebak sama begini, ibadah zahir. Jadi orang kalau nggak ibadah begini dikatakan kurang soleh. Gitu. Kita nggak melihat tuh sifat baik, niat baik, akhlak, sopan santun. Kita melihatnya gede-gede, begitu. Kayak semacam waktu musim haji nih, kayak musim haji beberapa tahun lalu atau juga sekarang, ada orang yang nggak jadi berangkat, diomongin sama masyarakat. Lu punya dosa apa? Lu nggak jadi berangkat? Gitu kan? Ngomong kayak nggak punya dosa lagi. Lu punya dosa apa? Lu nggak jadi berangkat? Gitu. Ya namanya kagak jadi soal administrasi macam-macam alasan gitu. Jadi kagak ada urusannya dosa-dosa. Jangan kita, Nabi Muhammad sempat kagak jadi umroh. Tahun ke-6 Hijrah Nabi Muhammad berangkat umroh dari Madinah. Belum nyampe Mekah baru sampai Hudaybiyah. Hudaybiyah sama Mekah kan cuma berapa kilo lagi itu. Itu balik lagi Nabi Muhammad karena dicegat sama orang kafir Quraisy kan ya. Akhirnya di situ kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Udah jalan Nabi Muhammad itu. Sampai Hudaybiyah dicegat balik lagi.
Orang Madinah kagak ada kisah-kisah nanya, Nabi Muhammad punya dosa apa? Kagak gitu. Ini kita aja nih gitu, kita aja. Perempuannya iseng banget nanya gitu. Kagak jadi emang belum rezeki kan, beres urusan. Lagi juga dia jadi apa nggak jadi dia daftar kagak pakai duit, lu kan begitu. Gitu. Kalau kata orang ulama sufi ini sunnah tapi simbol terhadap pemutusan manusia terhadap sifat-sifat kehewanan. Gitu. Karena dalam diri kita ini ada sifat-sifat hewan yang mirip kayak hewan. Yang namanya hewan itu sering mengedepankan hawa nafsu, akalnya kagak jalan. Nah kita jangan sampai jadi orang yang nafsu mulu, maunya main mulu, makan mulu kan ya kan. Kambing tuh makan mulu kerjanya. Kalau kambing disediain rumput 1 kaung, sampingnya emas 2 batang, masing-masing sebatang 1 kilo, kira-kira kambing milih mana tuh? Milih rumput. Padahal kalau dia bisa mikir, itu kambing milih 2 batang emas, dijual di rezeki ini. Nah nih, itu hasil jual emas dia bisa beli rumput, ini 1 yuti isi rumput semua. Dia kan kambing gimana mikir? Kamu dia pikirin kenyang aja. Kita kalau mikirin perut tuh, aku mikirnya begitu kayak kami. Nama restoran apel banget. Rasanya juga apel nih. Telaga sampir enak. Gurame mantap. Rendang enak nih rendang sini nih daripada sintang lain situ tuh. Amis. Pokoknya ini. Jadi apa yang namanya dan kambing itu kagak suka ibadah ya. Kambing waktu hidup ke masjid atau kagak? Ke masjid gak waktu hidup? Kagak, masjid diomelin yang pengurus kan ya, dikeluarin dia. Semasa hidup kambing kagak pernah ke masjid. Tapi pas di masjid lagi bikin maulid, kambing masuk tuh nasi kebuli. Jadi kambing masuknya pas udah mati. Ini orang kalau hidup jarang banget ke masjid, pas mati ke masjid tuh kambing itu. Itu jangan begitu, kita tuh dipotong tuh kambing. Sapi kan kerjaannya pagi dibangunin kerja bajak sawah kan ya. Ntar siangan diasoin, diistirahatin sama tuan yang ngaso di padang yang namanya padang rumput. Nah itu dikasih minum, dikasih makan. Siangan dikit kerja lagi. Ntar matahari udah mulai kagak kelihatan pulang. Masuk yang namanya kandang, ya kan gitu. Kandang itu rumahnya sapi itu, kandang permai. Gitu. Tidur dia sih. Besok begitu lagi, nggak pernah mikirin ibadah. Kita begitu juga tuh. Pagi berangkat kerja, siang istirahatnya makan di rumah makan padang simpang raya. Kalau kamu sapi di padang rumput, kita padang simpang raya. Habis makan kerja lagi. Habis kerja pulang lagi ya. Sapi pulang ke kandang permai. Itu juga sama. Komplek apa namanya permai juga belakangan. Tidur begitu lagi terus-terusan. Jadi kagak kenal ibadah. Nah jangan kayak gitu. Jadi maksudnya dipotong itu sembelihan supaya kita juga motong sifat-sifat kebinatangan kita. Allah Ta'ala benar-benar bermanfaat. Insyaallah.